Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sahabat muslimku dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sedulur muslim semua, kalimat zikir, pungkasan zikir itu adalah yang berbunyi La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan dari lisan, yang keluar dari lisan atau dari mulut itu sudah biasa, sudah sering disebut. Setiap kali kita selesai sholat pasti berzikir kalimat la ilaha illallah. Tapi jika untuk mempelajari ilmu hakikat sampai ke ma'rifatullah, itu ada teorinya, nggak sekedar di mulut ya. Bahkan jika kamu betul-betul sudah menguasainya, perkataan kamu itu selalu diijabah oleh Allah. Makanya kalau yang buat teman-teman bolo-boloku semua yang sudah mempelajarinya, hati-hati jangan sampai keceplosan basi ngomong ya. Gini, zikir kalimat la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan bagi umat muslim. Itu sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita yakini, sesuatu yang kita yakini bahwa beliau itu benar-benar sang maha tunggal. Manusia itu sebagai makhluk sebenarnya bisa berjumpa dengan beliau asal yakin, tapi kebanyakan orang syariat itu katanya dosa, itu setan, itu jin. Dilihat dulu. Ini saya cuma sedikit sharing loh ya. Maaf kalau orang-orang syariat ibaratnya mengatain saya sok tahu, sok pintar. Tenang. Sekarang soal ilmu ma'rifatullah itu selalu dibahas. Saya perkenalkan kepada beliau. Carilah di channel YouTube beliau. Itu mursyid, sudah terkenal beliau, namanya Muhlason. Sekali lagi Muhlason. Saya pribadi bukan belajar dari beliau ya, saya pribadi belajar dari salah seorang yang menurut saya pribadi sudah makrifat beliau. Karena apa? Kebanyakan orang makrifat itu di hatinya selalu berzikir, walaupun dia dalam keadaan ngomong, bekerja ya, terus dapat masalah, belanja ke warung, terus berjalan naik mobil segala macam, di hatinya tetap berzikir. Dia itu lupa hanya sekejap, 1-2-3 detik paling lama, langsung di hatinya nyambut lagi. Karena beliau sudah, orang yang tersebut adalah orang yang sudah ma'rifatullah. Dia ya kadang-kadang ada yang bisa mengobatin orang sampai dikasih segitunya kemampuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi kepada kita, sewaktu kita mempelajarinya, kita itu mintanya apa? Karena di situ nanti kita itu akan ditanyai, entah siapa yang nanya, karena saya nggak bisa nerangkan secara logika ya, nggak bisa saya terangkan, sulit diterangkan itu. Yang tahu hanya si pelaksana tersebut. Nah, seperti itu. Dan gini, kalau seluruh umat muslim itu sudah ma'rifatullah, sudah menguasai ilmu yang namanya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, 4 unsur ilmu tadi sudah dikuasai semua. Kalau umat muslim semuanya seperti itu, umat muslim itu nggak ada yang miskin. Percaya nggak percaya itu nyata. Karena apa? Orang yang benar-benar menguasai ilmu ma'rifat itu sifatnya welas, asih, nggak tegaan. Melihat orang susah dikit walaupun dia orang itu kaya, dia merasa kasihan. Itu karena apa? Sifatnya hampir persis dengan sifat Allah. Tapi jangan salah, tetap yang pelaksana tadi hanyalah sebuah makhluk. Kita itu wayang, kita itu sebenarnya itu mati, kita itu patung. Yang menggerakkan semuanya itu ya Gusti Allah tadi. Ya, kalau mau bertanya, mau berkomen silahkan.
boleh, tapi jangan bahasa Arab. Saya belajarnya bukan dari bahasa Arab, saya belajarnya langsung ke intinya. Nah, yang dalam arti Jawanya urip sejatine urip. Nah, sholat juga seperti itu. Sholat di dalam sholat tadi ada sholat, di dalam sholat lagi ada sholat, terus sampai segitunya terus. Itu bagi yang mudeng pola pikirnya. Kalau tahunya cuma syariat, ya alah yang penting sholat, belum tentu diterima, belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah. Karena maaf sekali lagi, nyatanya ada juga yang istilahnya kiai udah dipanggil abah. Nah, di luaran sana, maaf ini cerita sedikit, kok masih istilahnya senyenengi santrinya, sampai santrinya dihamilin. Nauzubillah, itu namanya setan masih merasuk. Karena apa? Orang yang hanya bisa menguasai syariat itu kalau sudah kemasukan iblis nggak bisa dibaca apa-apa, nggak bisa. Walaupun beliau ini, orang ini tadi rajin sholat 5 waktu, ibadahnya sholat Jumat nggak putus-putus, kalau sudah dirasuki iblis, sudahlah, nggak bakal mempan dibacain apa-apa. Karena mungkin banyak yang tahu, banyak ini, bahkan semua tahu, alim ulama juga sudah tahu iblis itu dulunya apa. Nah seperti itu ya, saya nggak bisa panjang lebar, kalau saya jelasin nggak ada habisnya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi yang mau belajar ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Dalam arti ma'rifatullah, bukan ma'rifat kepada setan iblis, bukan. Itu harus ke intinya. Maksudnya gini, jangan setengah, langsung ke intinya. Kalau belum sampai ketemu ke puncaknya, ke pusarnya, jangan sampai berhenti. Karena apa? Kalau kamu berhenti, ujungnya satu, kamu sesat, yang kedua kamu jadi dukun, yang ketiga kamu sok tahu, yang keempat kamu mengaku. Seperti itu. Maaf saya nggak bisa jelasin ya. Sudah cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.